Hewan Mania dimanapun Anda berada, apa kabar? Rasanya minggu yang sangat menyenangkan, Hewan Mania. Pertama, kita ucapkan dulu selamat untuk Mandalika, selamat untuk Indonesia, bangga dunia sudah melihat kita. Kalau ada kekurangan satu, dua, kecil-kecil, sekali lagi, ingat kata ibu kita, jangan digoreng, jangan direbus, dah. Nanti suatu ketika akan menjadi tempat yang sangat nyaman untuk Mandalika. Dan semua orang bingung ada Mbak Rara ya, Mbak Rara, hujan jadi reda. Tetapi Mbak Rara, Anda sudah menghibur, sudah menyelamatkan hiburan yang luar biasa ini, tapi Anda juga sedikit mengecewakan saya. Gara-gara hujan, Umbrella Girls tidak bekerja. Umbrella Girls nggak bisa ngojek. Oke, sekali lagi kita kembali ke Formula One. Asa kemarin sempat memberi saya clue kenapa dia langsung mendadak mengeluarkan jurus bikin highlight Ferrari. Highlight itu kenapa kamu kok mengeluarkan highlight Ferrari? Apa yang membuat kamu bergemuruh? Ya sebenarnya highlightnya dikeluarin semua sih Mas Yo. Jadi ada Ferrari, ada Red Bull, ada Mercedes juga. Karena kan ya, biasanya kan apa namanya cuplikan-cuplikan F1 atau film F1 di YouTube tuh biasanya pendek-pendek. Kita kan selalu panjang 1 jam. Jadi kadang-kadang ada juga yang minta tolong highlightin aja gitu mana apa yang paling ingin ditonjolin atau apa. Jadi ya kita bereksperimen aja sih. Kalau misalnya itu Ferrari yang pertama. Jangan dibodoh ya. Ada jaring pengamannya gitu. Karena kan memang sulit bikin prediksi tahun ini, tapi sejauh ini apa yang diperkirakan kurang lebih terjadi gitu. Jadi tinggal menunggu bagaimana 22 lomba setelah ini berjalan. Bicara soal Mandalika, terima kasih kepada teman kita Mas Dewo, Heri di Lombok. Saya dikirim kaosnya Mandalika, sirkuit Mandalika. Cuman tolong lain kali kalau ngirim M, jangan L ya. Menghina ya. Kalau saya itu menghina ya. Sebelum kita lupa, kita buka dulu dengan seperti kita udah lupa ya, udah lama kita nggak membahas balapan. Jadi tata urutannya jangan lupa. Ya, karena tadi sudah nafsu pasang foto ini Mas, pasang. Iya benar. Tadi kita bahas ini, kita bahas khusus ini. Foto khas menang, tapi ini kalau lihat foto ini misalnya tidak ada timelinenya atau ada apa-apa dikira yang juara khas. Mungkin ada yang nggak nonton balapan bangun pagi dikirim ini, khas menang kayak gitu ya. Tapi ya memang tanda kutip menang. Iya menang. Kita baca hasilnya dulu, top 10 dari Bahrain. Ferrari 1-2 gila ya Leclerc dan Sainz. Dan yang shocking pasti 2 lap terakhir Red Bull hilang, mengalami masalah yang sama, nanti kita bahas. Lalu Hamilton di awal lomba sempat kececeran, sempat banyak lebih boros dari yang lain, tetapi Mercedes pada akhirnya tetap finish 3 dan 4. Dan yang luar biasa kan pasti ini Magnussen, ini nomor 5. Betul, 2 minggu yang lalu dia tidak punya pekerjaan di F1 dan sekarang dia langsung 10 poin. Kemudian baru 5 kali ya harus finish peringkat 5 dan tahun ini langsung. Apakah ini efek Ferrari? Ada yang bilang ini Ferrari putih sekarang seperti itu. Kemudian Bottas juga luar biasa ya. Luar biasa karena sempat start bersebelahan dengan Hamilton. Pindah tim nggak ngaruh ternyata. Dan lebih enteng katanya, nggak ada tekanan katanya. Langsung finish nomor 6. Zhou Guanyu, teman satu timnya, peringkat 10, langsung dapat poin di debut pertamanya. Bacanya apa, Sa? Akhirnya kita harus sepakat memanggil dia Zhou Guanyu, Mas Jo. Karena dia Zhou Guanyu. Ya, oke. Karena kalau saya ngomong itu sulit, berkali-kali salah, satu udah takut salah, saya panggil Koko aja deh. Koko. Kemudian Ocon, gimana Ocon ini? Ocon dan Alonso, Alpine dua-duanya finish peringkat 9. Sunoda. Pemakai mesin Honda finish di peringkat 8, nanti kita bahas. Dan kalau kita lihat yang penting di sini teman-teman sudah memperhatikan secara online ya, bahwa coba hitung dari peringkat 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6, itu yang pakai mesin Ferrari ada 4. Jadi 4 dari 6 itu pakai mesin Ferrari. Bahkan kalau dihitung Zhou, ya separuh dari top 10 ini pakai mesin Ferrari. Hanya ada Mercedes, ada 2 di situ, ada 2 Alpine, dan ada 1 Honda. Nah ini apakah ini nanti jadi tren di awal musim, di mana mesin Ferrari akan lebih berkuasa, nanti kita bahas, karena ini ada kaitannya sama
apa kelemahannya Mercedes di Bahrain. Tapi sebelum kita ngomong tim by tim, ini urutan 10 besarnya. Nomor 11-nya Mick Schumacher. Karena Mick Schumacher ini seharusnya mungkin bisa dapat poin kalau tidak disundul oleh Ocon di awal. Sehingga dia harus battle balik, lalu dia pit stop terakhir. Dia tidak pit stop saat safety car, sehingga dia bannya yang paling aus di antara yang lain. Mungkin habis ini kita akan melihat Mick bisa meraih poin, dan itu akan jadi sesuatu yang besar. Betul. Kemudian ya kalau kita lihat di top 10 ini ya McLaren nggak ada, Williams nggak ada, jadi kebanyakan yang di belakang-belakang malah pakai mesin Mercedes. Nanti kita bahas lagi juga. Nah tentunya ini karena baru satu lomba, jadi mungkin kita belum bisa melihat klasemen ini secara lebih baik, tapi yang jelas Leclerc juara dan fastest lap, Sainz 18, jadi Ferrari maksimum poin ya. Maksimum poin di Bahrain, Hamilton, Russell, damage limitation, mereka tidak menyangka bisa dapat poin sebanyak ini karena di sirkuit jelas sampai kurang 5 lap mungkin itu mereka harusnya peringkat 5 dan 6. Lalu kalau kita lihat Magnussen sudah 10 poin sekarang, dan itu efeknya adalah di klasemen konstruktor Haas peringkat 3. Ya, yang jelas inilah kalau kehilangan Ural kali minimal nanti ada kembalian lah dari FIA ya kan. Formula One akan memberikan kembalian ya kan, bonus kan. Bonus. Ya. Dan Alfa Romeo, ingat ini 2 tim yang tahun lalu buncit ya 9-10. Kemudian waktu uji coba di Barcelona, ini 2 tim sudah papan bawah, latihannya kurang karena bermasalah dua-duanya. Sekarang setelah lomba pertama lah berbalik. Jadi pembicaraan kita Mas Dewo soal bahwa papan tengah ini cendol dawet, ini sudah mulai kelihatan gitu. Kelihatan ya. Siapa nyangka setelah satu lomba Red Bull peringkat 10 sekarang kalau dilihat dari klasemen, karena dia tidak finish kan. Iya. Sedangkan yang di atasnya kan ada finishnya semua, sehingga Red Bull sekarang peringkat paling bawah untuk satu lomba. Nah serunya F1 tahun ini karena balapannya banyak, kita weekend ini sudah langsung balapan lagi, jadi tidak perlu menunggu lama, tidak perlu terlalu lama berdebat-debat soal macam-macam, sudah ada balapan lagi, dan situasi nanti kita lihat apakah acak lagi, papan tengahnya apakah berubah total, Ferrari bisa nggak mempertahankan di sirkuit yang lebih high speed di Jeddah, Mercedes di sirkuit yang bumpy di Jeddah nanti apakah bisa bertahan, itu nanti kita bahas di akhir. Tapi sekali lagi selamat untuk Ferrari, sudah sejak 2019 tidak menang, terakhir kali juga 1-2 kalau nggak salah di Singapura, itu Vettel dan Leclerc. Sekarang mereka peringkat pertama, dan seperti biasa kan tim kalau perayaan menang ini yang tidak ditangkap di TV biasanya. Iya. Di paddock sirkuit semua foto bersama. Dan ini mungkin informasi aja, kenapa kalau foto bersama setelah lomba itu banyak anggota tim yang bajunya warnanya neon. Iya kan Mas Yo? Iya betul. Banyak yang pakai baju warna neon. Itu sebenarnya alasan keselamatan juga, karena mereka bekerjanya sampai malam, harus angkat-angkat dan lain-lain, lalu ada forklift bekerja wirawiri, banyak alat berat bekerja keluar masuk, sehingga kalau bajunya neon itu lebih safety. Ya. Dulu saya juga kaget, ngapain kok semua pakai neon ya, Mercedes pakai neon, Ferrari pakai neon. Nah, kalau bukan neon hijau kuning begini, neon oranye atau warna mencolok lain itu alasan mencolok. Ya, karena mereka bekerja sampai malam membereskan paddock dan sirkuit, dan supaya aman karena banyak alat berat, mereka pakai warna baju yang mencolok. Dan ini satu tim, jadi ini foto-foto habis itu bersih-bersih. Ya, dan ini informasi Asa karena apa? Mungkin teman-teman juga tidak tahu, dan ini jarang sekali diliput oleh media, jarang sekali kan saya. Kecuali juara dunia atau apa, tapi tradisinya seperti ini, dan ini bukan hanya terjadi untuk tim yang menang saja. Nanti biar Asa menggambarkan lagi, tim papan bawah yang dapat poin pun juga melakukan selebrasi yang tidak kalah hebat, karena 2017 saya diajak Asa, ada yang mau pesta apa, dapat 1 poin. Namanya sama Sakon Yakamoto ya saya. Udah lama itu Mas. Iya lama ya. Ya 2017 kan itu. Saya lupa tahun pastinya, udah lama. 2017 di Shanghai kan itu kan, kita hanya pesta dapat 1 poin, saya sampai kaget. Dikasih wine, pesta 1 poin. Itulah kalau kita pecinta tim Gurem, dan kita pasti akan respect gitu. Sekarang saya lanjut. Ini bukan tim Gurem Mas Dewo, ini tim. Enggak, maksudnya yang Sakon itu tim Gurem dulu. Dapat 1 poin. Dapat 1 poin, pestanya mengalahkan Ferrari gini, gak kalah. Undang wartawan, party, makan-makan, ya enggak? Iya, dan kita lihat betapa ini Ferrari ini kan ketika uji coba memang paling solid, paling
paling stabil. Soal kecepatan ultimate mungkin Red Bull masih bisa menyaingi, bahkan mungkin di sirkuit tertentu masih mengungguli, tapi secara overall Ferrari ini benar-benar nggak ada obatnya. Dia yang lanjutkan adalah sampai H-1 setelah qualifying pun sebenarnya Mas Dewo itu masih banyak saya baca dan saya juga, karena kita belum tahu siapa yang benar-benar nomor 1, itu banyak yang bilang sebenarnya nanti ketika race pace, ketika simulasi lomba, itu Red Bull akan unggul khususnya ketika pakai ban medium. Malah ada yang bilang sampai 1 detik per lap lebih cepat. Ya. Tapi ternyata Leclerc saat lomba mampu tarung dengan Verstappen dan mobilnya sama sekali tidak menunjukkan kelemahan ya. Maksudnya top speed kelihatan Red Bull lebih unggul. 1 dan 3 kan yang tercepat di Bahrain kan Red Bull. Jadi ada keunggulan top speed di situ. Kemudian tapi Leclerc ini kan yang dia sudah pernah menang, jadi mungkin dia lama tidak menunjukkan itu, tapi dia kemampuan untuk itu kan sudah pernah ada. Dulu waktu menang kan ya harus tarung juga gitu. Ya. Dia dengan tenang bisa, kalau disalip di tikungan pertama, saya harus ngapain di tikungan berikutnya, sehingga di DRS berikutnya saya bisa membalas lagi. Dan itu terjadi 3 lap berturut-turut. Kalau nggak salah lap 17, 18, dan 19. Dan itu seru luar biasa. Melihat 2 pembalap yang sama-sama muda, sama-sama kuat, dengan mobil yang relatif imbang, bisa balas-membalas. Dan bersih. Bersih. Ini luar biasa, Leclerc jadi juara di sini dan kemudian baru menang 3 kali dia. Ini kemenangan ketiganya. Catatan khusus memang kita harus menunjukkan ke Carlos Sainz ya. Mungkin Carlos Sainz kan solid juga itu di belakang, relatif nggak terganggu itu. Maksudnya dia akhirnya finish nomor 2 walaupun mayoritas lomba masih di belakang Verstappen. Tapi harus dimaklumi juga bahwa Leclerc ini lebih lama di Ferrari dan mungkin banyak yang belum sadar juga kalau di timnya Leclerc itu sekarang ada Jock Clear, itu dulu orang yang di eranya Michael Schumacher mungkin sangat terkenal juga. Kemudian dulu malah di Williams pernah membantu Jacques Villeneuve jadi juara dunia, itu sekarang ditarik lagi ke timnya Leclerc sehingga mungkin setelannya bisa lebih sempurna daripada Sainz. Tapi melihat ini, ya saya kan di episode prediksi itu, saya tahun ini menjagokan Sainz, jadi minimal Sainz pasti meraih kemenangan pertamanya tahun ini, tinggal menunggu di mana, begitu aja. Dan tinggal kan kalau sudah kayak gini kan tinggal nyari hal kecil-kecil, Mas Dewo, misalnya apa yang bisa bikin setelannya itu lebih unggul dari maksimal Leclerc. Ya, betul. Leclerc ini kan kualifikasi sudah teruji lebih baik dari Sainz. Tapi Sainz ini saat lomba selalu konsisten dan tenang. Jadi kalau memang nggak bisa tarung, saya sangat solid di sini. Dan ini kalaupun nanti Leclerc bertarung juara dunia, Sainz akan jadi nomor 2 yang lebih menakutkan daripada Perez kan. Kira-kira seperti itu. Gitu ya. Ini Ferrari yang jelas start yang spektakuler, start yang istimewa. Ini ada foto yang tadi kita ngomong tarungnya itu Mas Jo. Jadi Verstappen ngambil di tikungan pertama, tapi Leclerc tidak panik. Dia memastikan bahwa dia sebisa mungkin menempel ke Verstappen. Jadi ketika masuk ke DRS zone berikutnya, dia bisa buka sayapnya sehingga bisa di tikungan 4 balas lagi. 3 lap seperti itu, seru sekali. Jadi ya jangan-jangan ini perebutan juara dunianya kalau Mercedes nggak bisa rebound. Jangan-jangan. Dan ini dua-duanya masa depan F1, dua-duanya masa depan F1. Tadi Asal sudah menyinggung soal masa depan F1. Nah, berarti ini marketing dong. Iya, ini preview. Ini kan kalau mau jujur loh, sekarang kalau mau jujur, Ferrari ini kan nggak pernah mati tifosinya. Dimanapun ada, dan yang hebat lagi segmennya tidak seperti Lakers. Lakers itu kan tua-tua. Ini tua sampai muda kan. Iya. Nah, gitu kan. Jadi ini kan marketing juga dengan Ferrari sekarang. Betul. Semalam 1-2. Tahun lalu kan surveinya F1 adalah tim paling populer adalah McLaren, nomor 2 adalah Red Bull. Padahal secara historis Ferrari ini sangat kuat tivosinya. Nah, sekarang bayangkan kalau tahun ini Ferrari ikut bertarung juara dunia melawan tim yang lebih populer berdasarkan survei tahun lalu, itu kan berarti fans lama kembali,
bergairah lagi, fans baru juga terus menjaga gairah ini, dan itu skala ekonominya F1 akan berlipat. Nah, kan luar biasa kan. Dan yang jelas kemenangan Ferrari 1-2 juga sudah menyelamatkan sejarah mesin di Indonesia, karena ponan saya sempat bilang katanya mesin itu dihitung dari satuan tenaga kuda. Kenapa kemarin Red Bull yang menang? Berarti kan tenaga sapi yang lebih hebat daripada tenaga kuda. Nah, ini kan juga bingung kita. Semalam sudah dibalas 1-2 Ferrari, dan tetap harus pakai tenaga kuda ya. Tenaga sapi yang tahun lalu dominan. Tenaga kudanya melempem. Tahun ini jelas 1-2 tenaga kuda. Jadi untuk ponakan-ponakan sudah benar kan, mesin itu dihitung dari satuan tenaga kuda. Baik, kira-kira kalau melihat kemarin, Asa sempat melihat nggak sebelum start di mana Nui ngelirik dari jarak jauh mobilnya Ferrari. Tapi kalau Binotto nggak cuek aja mendekati, lihat mobilnya Red Bull gitu kan. ini kan dua vacuum cleaner menyerap inovasi kan hebat semua gitu. Nah, itu ya, memang boleh ya. Di situ datangnya aja kan nggak apa-apa. Ya, tapi boleh ya, etis ya. Orang bos gitu juga ya kan. Ya, yang nggak ketangkap kamera kan lebih banyak Mas Yo. Iya, benar. Karena itu nanti yang kita bicarakan soal Haas juga gitu. Jangan ya, kalau saling ngelihat, saling moto nggak apa-apa. Itu yang terjadi pada Pink Mercedes era Force India Racing Point kan. Kok ini kopi banget Mercedes. Nah, sekarang ini mulai muncul lagi omongan soal Haas itu juga. Nah, kalau misalnya saling motret atau saling lihat nggak apa-apa, tapi kalau itu saling tukar informasi saat ngopi bareng, ya itu yang bahaya kan kayak gitu. Oh iya. Tapi semalam saya lihat Nui cerdas ya, melihat saja. Dia lebih cerdas daripada anak buahnya yang namanya Max Verstappen. Max Verstappen pegang-pegang, kena denda. Kalau Nui enggak, janganlah. Masih ada bahasan nggak untuk Ferrari? Ya, Ferrari sudah selesai, dia sudah tarung menang, sudah 1-2, dan optimisme sebelum season sudah minimal terpenuhi di lomba pertama. Nah, karena ini era baru Mas Dewa, kita masih belum bisa melihat trennya. Sirkuit cepat siapa yang unggul, sirkuit kayak Monaco nanti siapa yang unggul. Semua tim masih berkutat dengan masalah kecil-kecil, dengan setelan yang belum sempurna, sehingga pasti Ferrari oke, kita sudah 1-2 tapi masih belum boleh terlalu bahagia. Kalau nanti setelah 4 lomba misalnya, dan ini yang seru kan, salah satunya San Marino kalau nggak salah itu di Italia masuk. Ya. Jadi nanti kalau misalnya kita setelah 4 lomba nanti melihat Ferrari ini solid, apalagi menang 4-4-nya, ya mungkin kita sudah langsung bilang oke, ini unggulannya. Jadi kita lihat kebetulan karakter Bahrain ini seperti ini, memang tanggung ya, dibilang high speed enggak, dibilang pelan enggak, malam bukan balapan siang, beda banget dengan Barcelona saat uji coba. Nah, setelah ini kita ke Jeddah yang walaupun street circuit dia sangat cepat. Nah, di situ kalau di trek lurusnya ini Red Bull lebih cepat, bisa nggak nanti Ferrari mengimbangi di Jeddah? Kalau Ferrari bisa mengimbangi atau bahkan menang lagi, ya mungkin ini benar-benar awal era baru Ferrari. Oke, sekarang mobil sudah dibahas. Oke, pembalap sudah dibahas. Oke, untuk Ferrari. Strategi semalam bagaimana, Ini kan semalam kita trennya udah jual beli, dan jujur ya, sekarang kalau Anda kerja di Formula One jangan jadi bagian Marshal atau apa yang ganti-ganti ban, namanya apa itu, Itu kan sekarang lebih capek daripada era sebelumnya. Gila nih kerjanya lembur benar nih. Nah, strategi Ferrari sudah matang atau bagaimana melihat semalam, Ya, dari sampel satu lomba, lihat bagaimana mereka bereaksi terhadap pit stopnya Verstappen, dan yang lebih penting lagi melakukan pit stop di bawah tekanan mengejar kemenangan. Selesai, maksudnya Ferrari sudah nggak perlu terlalu lulus ya, solid. Lulus ya. Memang pit stop sekarang kan lebih berat ya, mau satu ban mungkin 10 kilo minimal lebih berat dari tahun lalu. Dan ini Ferrari meresponnya bagus sekali, karena kan memang ada agak diuntungkan sedikit ya, karena kan seharusnya awal banyak yang bilang akan 2 stop, tapi kemudian Red Bull mencoba melakukan pit stop ketiga untuk menjebak strategi gitu. Toh sama-sama 2 stop, kita nomor 2, kalau kita masuk ganti ban siapa tahu bisa di akhir lomba bisa ganggu. Malah mobilnya Gasly kebakar itu kan, sehingga akhirnya Leclerc dan yang lain dapat pit stop gratis juga, sehingga tidak berpengaruh. Jadi ada sedikit timing luck-nya di situ. Tapi sebelum itu responnya selalu bagus. Responnya selalu
jitu, tepat, dan enaknya memimpin. Dia bisa bereaksi, tidak perlu bingung, tinggal ngelihat yang belakang ngapain, seperti itu. Dan Leclerc juga bagus sekali, outlap, inlapnya bisa ngimbangi dengan baik sehingga tidak ada masalah. Ingat ini bannya kan baru, jadi beberapa kan ngeluh ini ketika keluar pit stop jangan terlalu dipaksakan karena cepat bannya panasnya tidak natural dan itu mengganggu 1-2 lap pertama. Jadi harus tenang, harus mateng dan itu selesai. Ferrari solid, ini nggak boleh. Ini sekali lagi mengingatkan ini tim raksasa, ini bukan tim biasa. Kebetulan 2 tahun terakhir aja nggak punya senjata. Dan itu kan bawaan ya, karena kan 2020 ada sanksi mesinnya yang bikin mesinnya keteteran. Karena COVID, mobil 2021 itu sama dengan 2020 sehingga Ferrari tidak bisa berbuat banyak. Tapi di sisi lain itu memberi waktu Ferrari karena dia tahun 2020 peringkat 6, tahun 2021-nya dia bisa banyak menggunakan wind tunnel daripada tim-tim papan atas, dan tahun ini punya mobil yang lebih siap. Ya, oke. Jadi tadi Asa sudah bilang ini tim papan atas, tim kaya, jadi kalau kehilangan Ural kali nggak ada masalah, mau Ural berkali-kali juga nggak ada masalah. Tapi yang jelas Asa, apakah semalam sudah, sebelum ke tim lain, apakah semalam sudah benar dengan spek mobil baru sehingga jarak semalam itu kan kita lihat tidak ada yang seperti tahun-tahun sebelumnya 8 detik, 7 detik, 6 detik, nggak ada kan, berkutat 34, seperti itu saya, benar ya? Mengikut kita lihat dari pertarungannya Verstappen sama Leclerc aja kita lihat bahwa mereka lebih nyaman bersebelahan, lebih nyaman sehingga nanti pasti perdebatannya saya pikir nanti pertengahan musim atau akhir adalah masih butuh DRS nggak tahun depan, karena kalau pendekatannya sudah nyaman, ada DRS itu kan jadi terlalu, keenaan pakai DRS kayak gitu. Lebih adil kalau nggak pakai DRS, toh sudah bisa ngikuti kayak gitu. Nah, ini akan jadi perbincangan berikutnya. Masih perlu nggak DRS? Atau jangan-jangan DRS-nya dikurangi efeknya atau seperti apa? Tapi saya kira yang paling mencolok saat start, Mas Jo. Karena kan mobilnya masih banyak dan mereka bisa kayak hampir 3 sebelahan dan tidak kalau dulu kan cepet-cepet baris gitu karena kalau nggak baris mobilnya kan kacau. Nah ini kita lihat di start itu, ini mungkin awal yang baik untuk regulasi baru. Yang kelihatan juga di papan tengahnya ya benar-benar ngegeng semua ya, kumpul semua kan, nggak ada yang tercecer jauh kan, nggak ada itu. Nggak ada. Lebih mirip MotoGP jadinya kan ya? Iya betul. Jadi iya kameramen juga lebih senang kerjanya, cuma depan belakang udah nggak terlalu banyak. Oke, sekarang kita ke satu lagi Mas Jo. Oh silakan. Untung itu aja. Ini ada statistik dari F1 yang mungkin bisa membuat penggemar Ferrari juga agak tahan diri. Sejak tahun 2017, pembalap yang menang di lomba pertama selalu menjadi runner-up di kejuaraan dunia. Statistik loh ini. Ini yang ngomong statistik bukan Mbak Rara loh ini. Mbak Rara loh. Kalau nggak salah, sepanjang sejarah F1 yang menang lomba pertama itu separuhnya jadi juara dunia. Tapi ini ada statistik sejak 2017, dan itu berarti 17, 18, 19, 20, 21, udah 5 tahun terakhir, itu yang finish runner, yang juara lomba jadi runner up. Tahun lalu kan Hamilton. Ya siapa tahu Ferrari, ya nggak apa-apa, nanti juara dunianya Sainz. Ya tapi dulu memang kalau teman-teman yang lama ngikutin kan, selalu kalau di Australia itu menang, wah nanti pasti juara dunia. Karena dulu awalnya Australia. Saya udah kacau kemana-mana. Masih ada tambahan lagi, Sa? Enggak, sudah cukup. Ya, penggemar Ferrari, silakan Anda pasti tidur nyenyak tadi malam, segar, berseri-seri, masuk kerja dengan semangat, pakai baju merah kayak Mas Dewo. Iya, jadi sekarang di grupnya Ewan Mania Surabaya juga ada. Kita mau kemana tahun ini? Ketahuan kalau orang Surabaya ini Ferrari semua. Dan katanya gini, iya Ferrari menang apa? Dapat sumbangan mesin baru dari Indra, Ken sama Doni Salman katanya gitu, ngawur gak ada hubungannya ini ngawur. Oke. Kita ke Red Bull ini. Iya, dari yang tidurnya nyenyak ke yang tidurnya nggak nyenyak, Mas Jo. Iya, dan ini banyak yang DM saya selalu dikait-kaitkan dengan Mandalika juga. Bagaimana Honda juga di sana kok melempem, apakah ini ada hari ini juga di Bahrain juga Honda melempem. Nah, dosa apa
Red Bull saya semalam saya. Saya nggak bisa ngomong dosa apa, nggak tahu dosanya apa ini. Dan ini pasti shock buat semua ya. Ya. Kita yang nonton aja shock gitu, maksudnya. Ada apa ini kok Red Bull tiba-tiba dua, ini kayak McLaren zaman Hakkinen dulu kan, sering banget apes terakhir gitu. Atau omongannya Alonso bener ya, chip itu yang dipasang mesinnya ya. Nah, yang jelas Verstappen ada 3 masalah yang kesebut, dan yang diduga. Jadi saat dia tarung dengan Leclerc itu masih nggak masalah, tapi kemudian remnya mulai overheat. Musim ini kan dengan wheelset pelek yang lebih besar, dengan tutup pelek, jadi yang namanya panasnya rem ini kan bikin masalah di beberapa tim, termasuk yang paling high profile mungkin McLaren, sehingga kacau balau mobilnya karena rem. Nah, ternyata di Red Bull pun tidak diduga saat lomba begitu panjang bermasalah juga, dan mungkin karena dia tarung ya, karena dia tarung, dan tarung itu kan pasti lebih bikin mobilnya lebih kerja keras ya, lebih kerja keras, sehingga sempat ada masalah rem sehingga dia harus agak back off dari Leclerc, itu pertama. Kedua, saat pit stop ini katanya gara-gara pit stop, saat mobilnya di drop itu entah kenapa track rod untuk setirnya itu kehantam katanya, kehantam atau goncang, sehingga geser posisi atau longgar atau apa, sehingga dia menghadapi masalah steering. Jadi steeringnya ngunci, lalu tidak seperti biasanya, dan itu bikin sulit untuk mengendalikan. Dan pukulan terakhir, KO terakhirnya adalah sistem bahan bakarnya katanya. Dan itu menyerang baik Verstappen maupun Perez. Verstappen sempat ketahuan sehingga suruh masuk pit, tidak mengakibatkan mesinnya ngunci, tapi pada Perez itu mengakibatkan mesinnya ngunci. Jadi melintir itu bukan kesalahan Perez, tapi ya mesinnya tiba-tiba ngunci. Jadi ada masalah fuel pump, jadi bahan bakarnya ada tapi tidak bisa masuk ke mesin. Kemudian ada yang bilang loh, berarti yang terjadi pada Gasly itu juga sama kan, mesinnya sama gitu. Tapi yang terjadi pada Gasly katanya agak beda, itu lebih ke sistem hibridnya ya, MGUK-nya itu yang panasnya. Kenapa pendingin sistem elektrik ini pendinginnya kan nggak pakai air Mas Jo, karena air dan listrik bukan teman yang baik. Jadi pendinginnya pakai sistem oli, dan itu yang bocor sehingga mengakibatkan kebakaran. Jadi memang dari 4 pemakai mesin Honda, 3 kerusakan mobil, tapi yang Verstappen dan Perez ini penyebabnya sama, sedangkan Gasly ini penyebabnya agak beda. Tapi apapun ya ini pasti pukulan ya, karena kan mereka seharusnya minimal ya solid lah 2 dan 4 misalnya. 2 dan 4 ya. Untuk perebutan juara dunia, kehilangan poin sebanyak itu kan mengerikan. Bukan hanya kehilangan poin, memberikan poin. Mungkin tidak memberikan poin ke Ferrari banyak, mungkin hanya Sainz naik 1 posisi. Tapi memberikan poin kepada Mercedes, itu yang lebih berbahaya buat Red Bull. Iya. Memberikan poin kepada Mercedes. Apalagi, saya potong pengit. Apalagi Asa pernah bilang waktu itu, Leclerc bilang menang 5 kali menang aja juara dunia, kan udah kehilangan 1 nih. Iya, kehilangan 1. Iya. Nah, jadi konsistensi itu kan Mas, kan harusnya kan finish nomor 2 kan 18 poin, itu kan sudah tabungan ya. Sudah tabungan. Meskipun ini baru 1 lomba ya. Tinggal nanti apakah ini apesnya diambil di awal atau nanti apes terus, ya kita lihat gitu. Kan saya percaya di dunia olahraga ini ada momentum dan ada kita sial ya apa ya? Bahkan pada yang atas kita jadi apakah apesnya diambil di awal, di tengah atau di akhir ya. Itu yang jadi ya moga-moga lebih baik di awal kemudian smooth naik gitu, jangan sampai set kayak gitu. Nah itu kan nggak mungkin, karena dalam olahraga tidak mungkin begini terus, itu nggak mungkin. Iya. Nah ini Red Bull siapa tahu apesnya diambil di awal. Bagaimanapun ada 3 masalah mobil, 4 kalau dihitung Gasly mesinnya sama, ada 4 masalah mesin yang bisa diselesaikan setelah 1 lomba. Jadi minimal bisa diantisipasikan tidak terjadi lagi di lomba-lomba berikutnya atau mengurangi risikonya. Karena kabar terbaik buat Perez dan Verstappen adalah mesinnya masih selamat. Jadi mesinnya masih selamat, tidak perlu ganti mesin seharusnya. Nggak tahu lagi nanti Gasly apakah harus ganti komponen hibridnya kayak gitu. Dan itu nanti kan efek dominonya nanti di tengah atau di akhir musim. Di akhir musim ya. Jadi ada 3 masalah di situ. Ya dari segi kecepatan tadi sudah dibahas di awal. Di trek lurus ini mobil garang sekali. Mungkin masalah fine tuning setelan aja sehingga
tidak bisa menaklukkan Ferrari, siapa tahu, tapi ini masih jadi penantang utama Ferrari perebutan gelar juara dunia tahun ini. Sejauh ini, kalau Mercedes tidak segera rebound. Bangkit, ya. Kalau Mercedes bangkit, ada 3 tim luar biasa musim ini akan jadi sesuatu yang menyenangkan untuk semua dan bikin sebel 2 nanti di akhir. Tapi menarik. Ini kayak kita tuh sekarang memasuki pemilu. Kalau cuma 2 aja nggak seru lah. Bentrokannya terlalu keras itu. Kalau 3 kan lumayan. Ya, efeknya iya kan dipecah kan efeknya. Ya kalau 2 selalu polarisasi. Selalu polarisasi. Ya. Dan sensitif akhirnya. Oke, ini ada lagi taman tuh Red Bull ya. Ya kita tunggu karena ini langsung balapan berikutnya di Jeddah. Kalau memang punya keunggulan power dan top speed, ya harusnya mereka bisa memaksimalkan itu di Jeddah. Kalau enggak, ya nanti kita akan bahas cerita yang lain lagi. Nah, jadi sekarang kita harus bahas yang sesuai urutan ya, urutan power ranking, bukan urutan hasil. Ya sekarang kita harus bicara Mercedes. Ya. Nah, kenapa saya pilih foto ini? Karena secara real performa, Mercedes itu mungkin lebih dekat dengan yang ini daripada dengan yang di depannya. Ya, kalau Anda lihat hasil lomba akhir, Hamilton hanya ketinggalan 9,7 atau 9,6 detik di belakang Sainz, 10 detik lah ya. Tapi kan itu karena ada safety car. Sempat ada safety car. Realnya kan lebih jauh dari itu. Kira-kira setengah detik sampai 6/10 per lap, katanya Mercedes. Kemudian kalau dilihat di awal lomba, kenapa kok Mercedes pit stop duluan? Saya begitu pit stop duluan, ada yang nanya ke saya langsung ada dapat WA gitu. Kenapa kok Mercedes masuk duluan? Strategi apa ini? Ini bukan strategi, bannya pasti lebih boros dari yang lain. Gitu. Karena simulasinya Pirelli aja lap 14 baru masuk, dia lap 12 sudah masuk gitu. Jadi ada masalah ya, jadi dan langsung ganti ban hard kan, bukan medium. Ya. Itu kan berarti mengantisipasi pemakaian. Terus ya. Tapi kemudian ya mereka bisa tetap konsisten, minimal tidak tersalip oleh tim-tim lain di belakang, dan ketika di depannya ada 2 Red Bull yang KO, Mercedes mampu mempersiapkan situasi. Ya. Nah, masalahnya Mercedes ini apa? Apakah ban? Itu kan masalah setelan biasanya kalau kayak gitu. Mercedes mengakui dia harus, karena masalah porpoising, odong-odong itu, mau nggak mau harus menaikkan ride height-nya, harus menaikkan mobilnya sedikit di atas permukaan, dan itu pengaruhnya adalah performa overall-nya turun, dan mungkin memaksa ban bekerja lebih keras daripada yang lain, karena mengandalkan mechanical grip-nya jadi lebih tinggi, karena tidak bisa terlalu mengandalkan lantainya itu tadi. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah sekarang trek lurusnya kalah itu kenapa? Kan ada 2 kemungkinan, mesinnya kalah dengan Ferrari dan Honda, atau setelannya yang kurang. Hamilton setelah lomba ngomongnya adalah, ya kita harus melihat apakah ini karena mesin atau karena setelan aerodinamika. Toto Wolff langsung ngomong, kita kebanyakan sayap. Nah, Toto Wolff bilangnya kita kebanyakan sayap, jadi kita harus berani mengurangi sayap sehingga membantu top speed. Jadi drag-nya ketinggian, tahanan angin. Jadi kan butuh angin menekan ke bawah, tapi juga jangan sampai menahan dari depan. Jangan, jadi angin itu kan harus diperlakukan seperti itu. Jadi drag itu tahanan angin, dan tekanan angin. Nah, ini ada masalah drag. Nah, mungkin karena khawatir ditinggikan sehingga engineer-nya Mercedes memutuskan menambah sayap untuk membantu downforce. Downforce-nya, ya. Main kompromi, milih penyakit. Ya. Tapi menarik loh omongan kamu tadi, antara Hamilton dengan Toto beda. Toto bilang karena ini terlalu banyak sayap itu kan? Ya. Ya, karena Anda sendiri kalau ngomong selalu bersayap, ya kan? Tapi gini, oke, ini mesin ya. Kalau asal nanti mau nambah silahkan, tapi mumpung saya ingat saya mau bertanya, Ya. Ini Russell ini kan juga ancaman, duduk di bangku dan langsung menurut saya tune in juga dengan finish di belakangnya Hamilton. Ya. Hamilton pun juga menurut saya juga kelasnya tersendiri dengan kondisi mobil seperti itu, juga menurut saya ini kayak Michael Schumacher dulu yang kayak jadi di style kayak robot kan. Kamu sekian menit berapa detik harus itu. Udah kayak robot bener gitu. Nah, 2 pembalap ini asal melihat bagaimana semalam?
Russell dia kalau Russell mungkin kalah pengalaman dengan Hamilton, jadi kalau situasi seperti ini mungkin akan cenderung lebih main aman. Ya. Yang penting saya tidak bikin masalah, dapat poin semaksimal mungkin. Nah, ternyata finish nomor 4. Itu kan oke. Di luar hasil dia podium hujan di Belgia tahun lalu, ini kan hasil terbaiknya dia. Ya. Nah, kan dia belum pernah pure podium atau pure bertarung di depan. Bertarung mungkin, ya. Sehingga dia harus main aman dulu dan Mercedes akan bilang kamu jangan aneh-aneh dulu, kamu jangan aneh-aneh dulu. Kalau Hamilton ya kelasnya ini ya kayak robot tadi Mas Dewo bilang, mau dikasih apa aja akan memaksimalkan. Nah, tinggal sekali lagi ini masih satu lomba, minimal ini menjawab apakah Mercedes itu sandbagging atau tidak saat uji coba. Enggak. Ini memang secara performa masih kalah dari Ferrari dan dari segi kecepatan dari Red Bull. Hanya Red Bull ternyata kalah dari sisi ketahanan, Mercedes tidak. Ada pengamat Scarborough, itu salah satu yang saya paling suka amati analisanya. Ini akan, kalau nanti Mercedes ini bisa rebound, lalu mobil-mobil yang kayak Williams nanti bisa ikut bersaing di papan tengah. Kalau selama beberapa tahun terakhir itu debatnya selalu high rake, low rake, sekarang adalah big pot, small pot. Oh iya, jadi, betul ya, betul. Menang mana? Side pot besar atau side pot kecil? Karena ini dua filosofi yang sangat berbeda. Ya, sejauh ini big pot masih lebih meyakinkan. Karena yang small pot, satu Mercedes seperti ini, dua Williams, mungkin tim terburuk di Bahrain. Seperti itu. Mungkin tim terburuk di Bahrain. Hingga ya ini pertandingan seru dan tapi ya Hamilton tetap podium. Apapun ini orang yang nggak boleh diremehkan kan. Mobilnya bisa rebound, selesai menemukan setelannya, seru ini nanti. Dan kalau Ferrari nanti saling makan poin, kemudian Verstappen tidak dapat dukungan, karena kan Perez nggak cukup membendung Hamilton, sekarang Perez juga harus bertarung dengan dua Ferrari, jadi posisinya Verstappen akan lebih sulit. Gitu. Sedangkan Russell akan nurut. Kecuali kalau memang memungkinkan kesempatan untuk tampil, dia akan tampil saya. Tapi pasti dia akan nurut ya. Ya, akan nurut. Nah, ini Mercedes. Jadi buat penggemar Mercedes, baru satu lomba. Masih 22 lagi kalau yang Rusia diganti nanti. Masih 22 lagi. Iya. Masih lama. Dan minggu depan ini, weekend ini sudah langsung balapan lagi. Jadi yang tidur nyenyak bisa gantian nanti minggu depan. Dan ini tim kaya, tim hebat. Iya, ini tim juara dunia konstruktor 8 tahun berturut-turut. Iya. 8 tahun, gila. Iya. Oke, Asa, ada tambah lagi untuk Mercedes? Belum, karena saya yakin dalam beberapa hari ke depan secara online Pak Anda pasti bisa menemukan analisa-analisa lebih detail lagi. Kita kan taping ini Senin pagi, jadi apa data dari lomba belum banyak karena wartawan juga butuh tidur kan, sehingga analisis lebih detailnya pasti akan keluar. Dan website Formula 1 sekarang lebih detail daripada website tradisional F1 yang lain. Luar biasa bermedia sendiri ini Formula One ini. Oke, sekarang saya mau bertanya kepada Asa. Kita akan ngomongin tentang tim yang tahun lalu jadi buncit, terlalu diledek-ledek, semalam kayak awas Cinderella gitu kan. Intinya begini, orang bertanya, kasihan ya Max Verstappen, kasihan ya Perez, kasihan ya Gasly. Saya kok tidak setuju dengan pernyataan itu. Yang lebih kasihan lagi adalah Nikita Mazepin. Gila mobil gue, finish 5 mobil gue. Gitu kan. Itu developmentnya duit gue itu. Ini developmentnya duit gue dan finish 5. Aduh, Mazepin. Duit babe gue itu. Gila ya, bayangin Mazepin ini paling sedih. Nangis ini kalau lihat. Gila ya kamu nggak pernah nyetir aja udah finish 5. Saya udah terlatih. Duitmu Pak, mobilnya bantu. Itu kalau Mazepin dari Surabaya, wah sudah banyak ngomong itu banyak. Bintang. Udah kita. Baik bintang. Sa, ini saya nggak tahu, Sa. Ini mimpi semalam atau bisa bermalam-malam potensi dari Haas ini, Sa? Ya, jadi papan tengah aja kita waktu bicara soal preview musim kan, wah ini cendol dawet ini sulit memprediksi. Tapi ada yang berani bilang Haas itu nomor 5 katanya. Setelah
Ferrari, Red Bull, Ferrari, Mercedes dan McLaren seharusnya ya. Kemudian Haas itu nomor 5 katanya. Ya mungkin di lomba-lomba tertentu bisa seperti itu, tapi ya buktinya di sini Haas. Magnussen ini kan bukan meraih 5, oke dia finish nomor 5 ada keberuntungan karena ada 2 mobil Red Bull yang out. Jadi dia seharusnya mungkin peringkat 7. Tapi itu pun kan sudah best of the rest, Mas. Betul. Itu sudah yang terbaik dari 3 besar. Kalau kita ngomong 3 itu 3 besar. Solid lagi, sempat tarung lagi di awal lomba. Seperti itu, sempat bertarung untuk mempertahankan posisi melawan Mercedes, melawan tim-tim yang seharusnya bukan kelasnya dia. Aston Martin, McLaren. Nah ini Haas, ya apapun ini good news buat F1, tandanya persaingan akan lebih baik lagi, banyak yang bisa didukung. Dan ini apa ya, berarti strategi Steiner dan Gene Haas tahun lalu melupakan 2021 untuk konsentrasi penuh ke 2022 mewujudkan hasil. Lomba pertama sudah langsung 10 poin. Langsung 10 poin. Dan mungkin itu aja yang itu dia sudah pede dari awal, bah, Mazepin nggak perlu, kita pasti sudah aman ini. Dan peringkat 5, maksudnya Haas ini aja seumur hidupnya baru finish peringkat 5 4 kali sebelum ini. Ini langsung lomba pertama langsung peringkat 5 dan solid gitu. Peringkat 5-nya solid. Solid banget. Meyakinkan sekali gitu, meyakinkan sekali. Dan ini sebelum lomba memang juga sempat mulai muncul omongan-omongan ya Mas Dewa, bahwa kan kalau ada yang tiba-tiba kuat, tiba-tiba itu kemarin sore kok tiba-tiba jadi kayak gini, itu kan pasti menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Iya. Nah, sekarang yang jadi omongan adalah ini Ferrari atau bukan? Ini Ferrari atau bukan? Iya, mesin Ferrari jelas sudah membantu karena mesin barunya luar biasa, di depan juara, di belakang bisa membantu tim-tim yang disuplai maju ke depan. Tapi orang mulai menyoroti kemiripan-kemiripan antara Haas dengan Ferrari. Mungkin tidak seperti Racing Point ke Mercedes dulu, tapi mulai menyoroti itu, minimal ngasih pressure ke situ. Harus diingat bahwa kantor desain banyak staf Ferrari itu sekarang bekerja di Haas, karena Ferrari kena budget cap, jadi orang-orangnya harus dikaryakan ke perusahaan lain, dan itu di Haas. Haas punya kantor di Maranello, kan nggak perlu tukeran note Mas Jo, kan bisa aja engineer-nya Ferrari bawa catatan jatuh di depan pintunya Haas kan kayak gitu. Seolah-olah jatuh. atau kantinnya sama sambil ngopi ngomong. Iya. Kamu jangan nyoba itu, nggak berhasil, kita barusan nyoba kayak gitu. Iya. Ya ini mulai jadi omongan. Di luar itu adalah itu urusan politik F1 lagi lanjutannya. Saya kira itu tidak akan seheboh Mercedes dan Racing Point ya, karena itu lebih jiplak lagi menurut saya. Ya. Cuman ini akan jadi perdebatan minimal karena ada banyak tim-tim papan tengah yang invest banyak yang kok kalah ya sama itu ya. Ya mohon maaf. Kalah salah milih afiliator ya. 80% hilang. Aduh, 80% hilang. Nah ini luar biasa dan Mick Schumacher harusnya dapat poin. Iya. Kalau tidak disundul Ocon ya. Mungkin dapat 1-2 poin. Harusnya di depan Zhou Guanyu lah, seperti itu. Tapi ya tinggal nunggu waktu aja lah. Mungkin ujiannya anaknya Michael ini kan. Ya kamu harus melewati rintangan dan sekarang kamu punya teman satu tim yang bisa jadi alat ukur. Itu Nah ini apa kelebihannya kalau dia Mick ditandemkan sama dia, ini dampak positifnya untuk Mick apa nih, Sa? Akan luar biasa Mas Dewo. Satu, Mazepin sudah bukan ukuran. Mick akan nyaman di situ. Aku anaknya Michael Schumacher, aku mengalahkan sorotan ke tim ini karena nama keluargaku, bikin tim ini dapat perhatian. Aku tidak perlu terlalu pusing soal performa. Sekarang datang Kevin yang notabene punya pengalaman lebih banyak di Haas, yang kenal dengan semua mekaniknya Haas, yang tahu cara kerja tim dan tim tahu seleranya Kevin seperti apa dan mungkin sangat percaya dengan Kevin sehingga Kevin aja yang kembali. Dan ini akan jadi alat ukur yang lebih menantang untuk Mick. Buktinya apa? Dia baru bergabung 2 minggu yang lalu.
langsung bisa peringkat 5, langsung bisa qualifying lebih baik dari Mick, langsung bisa mendapatkan poin untuk Haas. Nah, ini kan akan jadi beban untuk seorang Schumacher. Bahwa kalau saya mau dimasukkan dalam percakapan sebagai generasi masa depan seperti Verstappen, Leclerc, Russell, ya saya harus perform. Dan sekarang ada alat ukurnya dan punya mobil yang bisa meraih poin. Nah, ini akan jadi tantangan luar biasa untuk Mick Schumacher. Jadi baik, ini sangat baik untuk F1 karena cerita dari ujung depan ke ujung belakang akan jauh lebih seru. Sorry Mas Dewa, saya lupa menampilkan bicara soal meniru mobil Ferrari itu, saya mau menampilkan ini cerita Moby Dick. Karena ini yang jadi banyak orang di F1 menyebut Haas itu sebagai Moby Dick. Paus putih ya kalau ada ceritanya. Paus putih karena ya warnanya putih jadi itu Ferrari putih katanya gitu. Itu paus putih yang bisa membuat cerita dan memberikan bencana untuk banyak orang, kira-kira seperti itu. Nah ini cerita, ada gambar yang lebih serem, saya milih gambar anak-anaknya gitu. Tapi ini paus putih ini akan sangat banyak berdampak luar biasa. Luar biasa. Ya, ini kalau Asa udah nyebut ini Ferrari putih, paus putih, kenapa keluarganya Michael Schumacher tidak promosi, kan dia punya krim namanya MS Glue, Michael Schumacher Glue, ya kan? MS Glue, Michael Schumacher loh, beda loh, kita nggak ngomonginnya lain loh, kan kita nggak boleh berpolitik, kita ngomongin Formula One aja gitu. Nah, ini sekarang kembali ke marketing karena ini tim Amerika sementara kemarin Asa udah WA ke Amerika, udah 2 kali Miami Mas, aduh 2 kali lagi ke Amerika. Kalau bisa saya kepengen ke sirkuit yang kuno-kuno, Belgia atau kemana saya ulang. Kalau sempat sama ke Silverstone. Nah, kalau yang kuno-kuno mungkin pengen kalau Amerika ya pasti seru gitu. Nah, ini dampaknya marketing ke Amerika apakah juga akan mengangkat ini karena ini tim Amerika? Sejauh ini ya nama Haas itu kan sebenarnya cukup terkenal di Amerika untuk balapan. Ada 2 Haas sebenarnya Mas Jowo. Dulu penggemar F1 tahun 90-an, ingat Nigel Mansell pernah pindah tim dari Williams di F1, pindah ke IndyCar. Waktu itu IndyCar sebelum pecah dengan Jamcar. Nama timnya Newman Haas. Tapi itu bukan Gene Haas. Nama belakangnya aja sama, tapi itu beda perusahaan, beda orang. Ya. Nah, jadi nama Haas sendiri untuk balap di Amerika sebenarnya sudah familiar. Gene Haas yang ini kan terkenal dari NASCAR. Nah, memang tidak seseksi nama Andretti seperti itu. Sehingga apakah ini bikin Amerika lebih heboh? Belum tentu juga. Tapi ini akan jadi modal baik untuk Amerika pasti, karena ini tim Amerika apapun. Dan sudah tidak ada bendera Rusianya di situ. Nah, mungkin ini akan jadi alat bagi Haas untuk mengembangkan timnya lagi lah secara komersial di Amerika. Karena Gene Haas sendiri bukan orang yang sangat komersial gitu, yang tidak terlalu berarti orangnya nggak pernah nongol. Perusahaan Haas itu kan perusahaan bikin mesin pabrik, mesin CNC itu loh. Jadi bukan perusahaan yang kita sebagai masyarakat customer good lihat dan membeli. Kita nikmati kita nikmati. Ya, lebih ke B2B. Customer good ya, betul. Betul. Jadi nama Haas mungkin tetap kurang seksi, tapi tetap ini modal. Saya tetap nggak akan kaget kalau ini nanti merger dengan Andretti misalnya. Jadi lebih seksi kan. Jadi nanti Andretti Haas misalnya seperti itu. Apalagi tahun depan akan ada balapan di Las Vegas, Mas Yo. F1 Amerika akan ada 3, Miami, Las Vegas, dan yang sekarang Austin. Austin aja sampai 2025 atau 2026. Nah ini yang uang kan follow the money Mas Yo. Ekonomi besarnya kan Amerika kayak gitu. Jadi akan lebih baik. Oke, jadi saya juga jadi ingat waktu liputan di Amerika sama Chandra Mas Jawa Pos. Bukan Chandra, Mas Mas Anang ya. Kita diajari beli lotre di sana. Terus kita mimpi nanti kita mau dapat apa. Sorry ini tujuannya nggak saya sebutkan di sini karena bertentangan dengan ini buat panas kok jadi adem kan saya nggak akan sebutin di sini. Pokoknya kita sempat mimpi itu. Nah, ini kembali kita bertanya lagi soal Ferrari, mesinnya yang tadi sudah ada paus putih, ini paus putih merah Alfa Romeo. Ya. Nah, ini kegelapan ya. Saya pasang fotonya Zhou aja lah ya. Ya. Nah, Alfa Romeo 2 tim dengan Haas yang terseok-seok pada saat testing, ternyata dia sandbagging, ternyata kuat sekali, dia nyimpen aja seolah-olah udahlah kita memang tim bawah gitu. Ternyata semalam kita lihat
gila semua dua tim ini. Nah, menurut Asa, Alfa Romeo bagaimana catatan Asa? Betul. Harusnya ini Bottas harusnya bisa finish di depan Magnussen ya seharusnya. Tapi dia bikin kesalahan waktu start, ban spinning terlalu banyak sehingga bannya overheat, sehingga ketika awal-awal lomba dia melorot ke belakang karena bannya tidak bisa ideal temperaturnya. Jadi dia harus kerja keras untuk kembali maju ke depan. Nah itu hal-hal kecil-kecil seperti itulah ya. Mungkin catatan Bottas kan punya pengalaman besar, tampil tanpa beban, tapi kan sorotannya kan ke Zhou Guanyu ini, dan dia bisa dapat poin di lomba pertamanya, ya itu menunjukkan kalau Sauber Alfa Romeo ini solid. Ya ini akan bikin persaingan di papan tengah benar-benar, ya ampun, ini bakal sulit kali ya. Yang harus jadi ini mungkin nggak perlu terlalu banyak ngomong soal ini karena Haas dan Alfa Romeo ini akan memberi beban kepada ya tadi tim-tim papan tengah yang seharusnya investasinya besar ya, misalnya kayak Alpine, Aston Martin ini yang bosnya spending gila-gilaan habis-habisan dengan penuh kita optimis ya. Kayak di sini malah sebenarnya secara performa mungkin Williams paling lemah, tapi yang paling mengecewakan kan ada dua sebenarnya kalau ngelihat di Bahrain ini. Yang paling mengecewakan adalah saya pengen pasang foto ini. Yang paling mengecewakan ya satu McLaren karena dia seharusnya di depan, tapi ini ada kaitannya dengan uji coba kemarin, dia punya masalah besar di rem yang overheat sehingga dia mungkin butuh waktu untuk ngerevisi itu. Jadi mungkin McLaren akan bisa segera rebound ke depan seharusnya. Tapi yang di belakang kan yang mengecewakan satunya lagi adalah Aston Martin. Kenapa? Williams setelah uji coba ini Williams di belakangnya McLaren, Williams dibilang ini performanya masih yang paling meragukan. Dan dia tipe pot kecil seperti Mercedes ya. Tapi yang tidak bergaung ini kan Aston Martin. Oke lah, si Vettel kena COVID sehingga Nico Hülkenberg yang turun. Ya. Hülkenberg kemarin di depannya Stroll terus loh. Maksudnya secara awal lomba kan dia di depannya Stroll. Iya. Di depannya Stroll. Nah ini mobil dengan budget seperti itu, dengan gembar-gembor seperti itu, tidak bergaung saat kualifikasi, tidak bisa berbicara banyak saat lomba. Minimal McLaren jadi omongan kenapa dia punya masalah rem. Minimal Williams jadi omongan karena ini ternyata masih belum rebound seperti yang diharapkan. Tapi Aston Martin dengan sebesar itu, dengan gaya sebesar itu, tidak jadi pembicaraan kan Mas Yo. Yang lebih menyebalkan buat orang-orang seperti itu kan tidak dibicarakan. Iya. Tidak berkoar, tidak bersuara, dan tidak dibicarakan. Itu masalah performa dan masalah komersial itu. Komersial, ya betul. Sehingga Aston Martin menurut saya tim yang paling mengecewakan sih di Bahrain ini. Tapi McLaren harusnya potensinya tetap ke depan. Ini agak biasa penggemar McLaren, jadi kalau mau ada yang protes silakan, saya penggemar McLaren. Tapi McLaren saat uji coba di Barcelona dia meyakinkan sekali. Memang di Bahrain dia bermasalah dan uji cobanya tidak ideal karena satu rem bermasalah, dua kena COVID. Ya. Kita lihat nanti di Jeddah seperti apa reboundnya, bisa nggak rebound secepat itu. Tapi Aston Martin ini magak semua kan Mas Jo. Speed nanggung, ya. Macam-macamnya nanggung, itu mengerikan. Oke, ya tadi udah dibahas sama saya semuanya, termasuk yang tim yang mengecewakan juga, tetapi Aston Martin juga punya PR yang bagus. Kalau dibilang tadi timnya paling jeblok, dia bilang lihat warnanya, saya kan masih hijau, belum punya pengalaman. Oke, saya masih hijau katanya. Asa, ini waktu kita juga sudah mepet. Ya. Seminggu lagi kita ke Jeddah. Beberapa sudah dibocorin oleh Asa bagaimana street circuit nanti akan bicara. Nah, untuk ke depan ini, kira-kira tim yang rebound dengan waktu yang seminggu ini, tim mana saja yang mampu bersaing di depan, mampu bersaing di tengah dengan waktu seminggu ini? Ya, tim-tim papan atas pasti punya kemampuan untuk menerbangkan apapun itu secepat mungkin ya. Ya. Sedangkan tim-tim yang kayak Haas mungkin ya udah ini mobilnya minimal beberapa lomba ke depan. Yang paling under pressure pasti ya seperti McLaren, ini pasti under pressure. Ya. Karena kalau dia
dalam beberapa tahun terakhir meroket, sangat populer. Ya. Juga banyak secara media sosial juga banyak bergaya lucu-lucu. Ya. Ya lucu kalau nggak prestasi kan ya sama aja kayak gitu. Ya. Jadi badutnya sirkuit nanti. Jadi McLaren harus bisa menunjukkan, dia menemukan masalah rem itu di uji coba yang hanya seminggu sebelum lomba. Oke, kamu nggak punya waktu untuk mendatangkan parts yang benar-benar ideal. Jadi yang kamu turunkan di Bahrain adalah kompromi. Tapi masa kamu nggak punya solusi lebih permanen untuk balapan di Jeddah? Nah, ini akan jadi ujian McLaren, bisa nggak dia rebound menyelesaikan masalah itu. Seharusnya mampu, seharusnya. Tim lain yang akan banyak disoroti pasti adalah Mercedes, Mas Yo. Kenapa? Karena problem dia kan porpoising. Semua kendala performa dia dimulai dari porpoising, sehingga harus menaikkan ride height, mengkompromikan aerodinamika, menambah drag mungkin, supaya karena semakin tinggi top speed-nya semakin porpoising. Jeddah kan sirkuit yang sangat cepat. Sirkuit jalanan tapi sangat cepat dan undulating, maksudnya bukan hanya bumpy tapi juga ada gelombangnya seperti itu. Nah, itu akan jadi tantangan besar untuk Mercedes. Kalau Mercedes bisa menemukan solusi di situ dan top speed-nya ternyata bukan masalah, mesinnya bukan masalah, ya kita akan punya harapan 3 tim bersaing ketat sisa musim ini. Kalau enggak, ya berarti Mercedes masih butuh waktu. Red Bull bebannya adalah kamu harus bisa menyelesaikan masalah ketahanan itu. Karena ya ini bukan berarti membela Red Bull, tapi kalau melihat top speed dan kecepatan di sektor-sektor high speed di Bahrain, seharusnya Red Bull lebih unggul dari Ferrari. Nah, ini akan menjawab balapan di Jeddah nanti akan menjawab 1-2 pertanyaan lagi, khususnya soal power dan top speed. Dari situ nanti kita dapat bahan analisis lagi untuk lomba-lomba selanjutnya. Jadi ya kira-kira seperti itu tantangannya. Oke, ada lagi tambahan saya untuk Jeddah? Belum. Ya kita enaknya ini adalah dalam beberapa hari ke depan kita akan dapat banyak materi lagi dari Bahrain dan persiapan materi untuk Jeddah. Jadi untuk penggemar F1 2 minggu terakhir ini dan seminggu ke depan ini akan jadi banyak bahan yang bisa dibicarakan lah. Oke, F1 Mania, jadi sekali lagi ini adalah obrolan kita. Sekali lagi kita bukan pakar yang mengerti semuanya. Jadi silakan media di bawah ini silakan Anda pakai untuk diskusi, karena juga saya lihat Asa selalu aktif menjawab di situ, teman-teman saya lihat beberapa kali. Jadi kalau Anda nyari IG-nya Asa pasti juga sulit. Jadi teman-teman kalau ke IG saya, ya saya cuma ngomong, saya kan hanya penanya Mas. Saya kan nggak tahu Mas. Ini Asa tugasnya Mas. Berarti Om Dewa nanti belajar, saya tidak pernah belajar. Terus saya akan dapat email, tinggal dibalik-balik. Ya, F1 Mania sekali lagi terima kasih sudah mendukung podcast ini. Kalau teman-teman juga tidak keberatan, silakan juga kok di-share-share yang lain. Karena memang banyak teman-teman juga belum tahu dan ternyata banyak sekali kita baru tahu ya saya, kalau ternyata pecinta F1 itu kita ditonton 20.000, 30.000, sampai 40.000, sampai kita geleng-geleng. Kita loh biasa nonton di kafe yang nonton cuma 50 orang udah banyak, 100 orang udah banyak gitu. Ini kita membayangkan di stadion, kita ngomong berdua, teman-teman di depan kita ada 40.000, 30.000, 20.000, 10.000. Luar biasa, kayak slang kita saya. Slang air. Oke, saya terima kasih. Sehat selalu. Sama-sama Mas Dewa. Yang kita tunggu. Moga-moga nanti ini benar-benar pandeminya benar-benar mereda dan lain-lain. Saya juga udah mulai ngomong-ngomong sama teman-teman. Wah, ini saya jadi semangat lagi. Wah, sirkuit mana ya nanti ya kayak gitu. Mas Dewa juga udah WA. Zah, nanti kemana Zah kayak gitu. Jadi udah siap dia kayak gitu. Ya kalau lihat dari auranya ya, potensinya Asa sepeda dengan F1, ayo lihat Tria mana. Coba kalian lihat. Ya ini aslinya F1 asalnya. Karena F1 dulu menurun, dia bersepeda. Jadi oke, F1 Mania terima kasih atas perhatiannya. Yang di belakang sehat semuanya. Kita jumpa lagi. Salam.